Shalom Bapak Ibu Saudara yang berbahagia di dalam Tuhan. Kenapa saya katakan berbahagia? Sebab kebahagiaan kita dalam hidup ini tidak ditentukan oleh situasi dan lingkungan yang ada. Sebab kalau kebahagiaan kita hanya ditentukan oleh situasi, keadaan kita, maka tidak selamanya kita bisa berbahagia dalam hidup ini. Sebab tidak selamanya dalam hidup ini kita berada dalam keadaan yang kelihatannya baik. Sebab ada saat dalam hidup ini kita berjalan di dalam jalan-jalan yang sama sekali tidak menyenangkan bagi kita. Dan itu sudah diingatkan oleh firman Tuhan, bahwa ketika kita mengikut Tuhan, bahwa jalan kita tidak akan selalu mudah. Kita tidak akan selalu melihat sinar matahari di sepanjang jalan kita. Kita tidak selalu menemukan bunga di sepanjang jalan hidup kita. Namun sebaliknya Bapak Ibu Saudara, ada saat dalam hidup kita harus turun dalam lembah kekelaman. Ada saat dalam hidup kita berjalan dalam kegelapan. Ada saat dalam hidup kita sedang berada dalam kegersangan. Bahkan mungkin saat ini kita sedang berada di dalam padang gurun kehidupan. Nah Bapak Ibu Saudara, dimanapun kita saat ini berada, bagaimanapun situasi hidup kita saat ini Bapak Ibu Saudara, itu bukan masalah. Tapi yang menjadi masalah adalah bersama dengan siapa kita ada di sana. Ketika kita ada bersama dengan Tuhan Bapak Ibu Saudara, maka padang gurun pun akan Tuhan ubah menjadi tempat yang nyaman bagi setiap kita. Akan ada mata air di padang gurun asal kita bersama dengan Tuhan. Itu sebabnya tema renungan saya kali ini adalah padang gurun. Namun sebelum saya berbicara lebih lanjut, tentunya kita berdoa terlebih dahulu bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Tuhan yang berjanji akan selalu menyertai kami di dalam setiap musim dalam hidup kami, di dalam setiap tempat kami berada. Dan seumur hidup kami sampai dengan hari ini, kami sudah menyaksikan kebenaran itu. Kami sudah membuktikan bahwa ketika Engkau berjanji, Engkau pasti menepatinya. Sampai hari ini Tuhan, Engkau Immanuel. Engkau selalu menyertai kami di setiap langkah hidup kami, di setiap keadaan kami, bahkan di setiap tempat kami berada. Itu sebabnya di hadapan-Mu saat ini Tuhan, kami hanya mau berserah sepenuhnya kepadamu. Pegang tangan kami, tuntun kami Tuhan, kemanapun Kau menuntun kami. Sebab semua itu tidak akan menjadi masalah bagi kami selama Engkau yang menuntun kami. Engkau berjalan di depan kami, dan Engkau yang membuka jalan bagi setiap kami. Terima kasih Bapa untuk kesempatan di mana kami boleh bersekutu dengan Engkau saat ini. Sekalipun dalam waktu yang singkat, kami percaya setiap kami pasti akan dikuatkan di dalam perjalanan hidup kami, dimanapun saat ini kami sedang berada, bahkan di padang gurun sekalipun. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, ada sebuah pujian di dalam CD saya yang terbaru, dan pujian ini sedang saya bawakan di mana-mana dan menjadi rema bagi setiap orang yang mendengarnya. Kau bukakan jalan di lautan, mata air di padang gurun, tiada yang
sukar di matamu. Ku serahkan hidupku padamu. Sama-sama katakan, kau bukakan jalan di lautan, mata air di padang gurun. Tiada yang sukar di matamu. Ku serahkan hidupku padamu. Ku berserah, ku berserah. Tuhan pegang seluruh hidupku. Ku berserah, ku berserah. Ku tahu Tuhan baik bagiku. Ku berserah, ku berserah. Tuhan pegang seluruh hidupku. Ku berserah, ku berserah. Ku tahu Tuhan baik bagiku. Firman Tuhan berkata, manusia tidak berkuasa untuk menetapkan satupun langkah dalam hidupnya. Bapak Ibu Saudara, itu sebabnya biarkan Tuhan yang memegang seluruh hidup kita. Biarkan Tuhan yang memegang tangan kita, menuntun kita menapaki jalan kehidupan kita ini. Sebab bersama dengan Tuhan, Bapak Ibu Saudara, tidak jadi masalah dimanapun dan bagaimanapun kita hari ini. Hanya bersama dengan Tuhan, kita dapat melalui semuanya. Bukan hanya melalui, tetapi berkemenangan di setiap apapun yang terjadi dalam hidup kita hari ini. Dia adalah Tuhan yang mampu melakukan segala sesuatu. Dia membuka jalan saat dimana tidak ada jalan. Bahkan lautan pun dibukanya jadi jalan. Dia membuat mata air di padang gurun. Apa yang Tuhan tidak bisa lakukan atas hidup kita? Itu sebabnya berserah sepenuhnya hanya kepada Tuhan di dalam segala rencananya atas hidup kita. Sebab tidak pernah sekalipun Tuhan merancangkan yang buruk atas hidup kita. Mari sekali lagi sama-sama kita mau katakan di hadapan Tuhan. Kau bukakan jalan di lautan, mata air di padang gurun. Tiada yang sukar di matamu. Ku serahkan hidupku padamu. Kau bukakan jalan di lautan, mata air di padang gurun. Tiada yang sukar di matamu. Ku serahkan hidupku padamu. Ku berserah, ku berserah. Tuhan pegang seluruh hidupku. Ku berserah pada rencanamu. Ku tahu Tuhan baik
bagiku. Ku berserah, ku berserah. Tuhan pegang seluruh hidupku. Ku berserah pada rencanamu. Ku tahu Tuhan baik bagiku. Baik, Bapak Ibu Saudara, kita mau membaca firman Tuhan yang terambil dari Bilangan 1 sampai ayat yang keempat saja. Ya, kita mau baca sama-sama Bapak Ibu Saudara. Judul dari perikop ini adalah Laskar Israel dihitung. Ayat yang pertama, Tuhan berfirman kepada Musa di padang gurun Sinai. Dalam kemah pertemuan pada tanggal 1 bulan yang kedua, dalam tahun yang kedua sesudah mereka keluar dari tanah Mesir. Hitunglah jumlah segenap umat Israel menurut kaum-kaum yang ada dalam setiap suku mereka, dan catatlah nama semua laki-laki di Israel yang berumur 20 tahun ke atas dan yang sanggup berperang, orang demi orang. Engkau ini beserta Harun harus mencatat mereka menurut pasukannya masing-masing. Dari tiap-tiap suku harus ada satu orang yang mendampingi kamu, yakni orang yang menjadi kepala dari suku yang diwakilinya itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya mau mengulang kembali ayat yang pertama tadi. Bapak Ibu Saudara, menarik sekali karena dikatakan di situ Tuhan berfirman kepada Musa di padang gurun Sinai. Jadi sekalipun di padang gurun, Tuhan bisa berfirman kepada setiap umatnya, Bapak Ibu Saudara. Pada suatu kali, Bapak Ibu Saudara, ada sebuah percakapan di sebuah persekutuan doa. Sebelum memulai pembahasan Alkitab, saya mengajukan pertanyaan. Apa yang spontan terbayang di benak Anda manakala mendengar kata padang gurun? Nah, Bapak Ibu Saudara, maka semua peserta segera bereaksi dengan berbagai macam jawaban sesuai dengan kriteria dan pemikiran masing-masing dari mereka yang ada di dalam persekutuan doa itu. Ada yang berkata, kekurangan air, haus, terik matahari membakar, tidak ada pohon untuk berteduh, badai pasir, angin yang menggelora, sunyi, sepi, dan sebagainya, dan sebagainya, dan sebagainya. Dan Bapak Ibu Saudara, kalau kita memperhatikan setiap jawaban tersebut, maka ada satu kesimpulan dari semua jawaban yang beragam tadi, yaitu semuanya bercorak pandangan negatif tentang padang gurun. Dan seakan tidak ada satu orang pun yang mau ada di padang gurun. Namun kitab Bilangan yang baru saja kita baca merajut tema tentang penyertaan Tuhan kepada setiap umatnya, even di padang gurun sekalipun. Makanya tadi di awal saya katakan, tidak peduli di mana kita sedang berada saat ini, asal bersama dengan Tuhan, everything is gonna be okay. Khususnya bagian kedua dari perjalanan padang gurun semenjak Israel keluar dari Mesir, yakni dari Sinai sampai ke Moab. Kita bisa membaca kisah itu di dalam Bilangan 33, Bapak Ibu Saudara. Melalui Musa, Tuhan menata persiapan yang begitu rapih dalam perjalanan itu.
yang nantinya juga dilengkapi dengan berbagai petanda ajaib, bahkan mujizat-mujizat yang belum pernah mereka saksikan sebelumnya. Juga tentang bagaimana pemeliharaan Tuhan dan penyertaannya di padang gurun sekalipun. Pandangan yang hendak ditanamkan tentang padang gurun ialah bagaimana penyertaan Tuhan sekalipun di padang gurun itu. Kelak ketika umat Israel sedang mengalami susahnya berada di padang gurun, pembuangan di tanah Babel, maka pesan dari kitab ini sangat menghibur dan membangkitkan kembali iman mereka yang telah letih lesu. Nah, Bapak Ibu Saudara, padang gurun macam apakah yang saat ini sedang kita jalani? Keletihan sedahsyat apa yang tengah melanda hidup kita hari ini? Apakah saat ini kita sedang mengalami rasa sepi yang membuat jiwa kita terasa begitu kosong? Mungkin saat ini kita sedang mengalami penolakan. Ataukah saat ini kita sedang mengalami sakit penyakit yang begitu parah? Kesulitan dan kerugian finansialkah? Kegagalan usaha atau studi mungkin? Atau saat ini kita sedang merasa patah hati, sedang bergumul akan hari esok yang begitu gelap kelihatannya, atau bahkan bayang-bayang kematian. Semua itu merupakan padang gurun bagi kita. Namun apapun itu, bagaimanapun keadaan itu, yang pasti berada dalam keadaan seperti itu membuat kita merasa begitu susah. Kita seakan-akan mengalami kehilangan. Tuhan sepertinya tidak ada. Namun jangan pernah membiarkan diri kita tertekan oleh kesusahan, ketakutan, dan kekhawatiran. Ingat Bapak Ibu Saudara, bahwa padang gurun tidak selalu menjadi tempat yang begitu buruk. Karena seringkali yang terjadi adalah justru di tempat atau keadaan seperti itulah seringkali Tuhan menyatakan kehadirannya dan penyertaan yang sempurna dan nyata bagi setiap kita yang selalu berharap dan bergantung kepadanya. Memang harus kita akui Bapak Ibu Saudara bahwa kehidupan tidak selalu seindah yang kita bayangkan. Namun percayalah, kehidupan juga tidak seburuk seperti yang kita pikirkan. Sekali lagi ya Bapak Ibu Saudara, ini penting. Kehidupan tidak selalu indah seindah yang kita bayangkan. Namun sekali lagi percayalah bahwa kehidupan juga tidak selalu seburuk apa yang kita bayangkan. Sebab bukankah di dalam kitab Roma 12 ayat yang ketiga, setiap kita diingatkan, berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Tuhan.
kepada kamu masing-masing. Bapak Ibu Saudara, ambisi yang ngawur seringkali membawa kita kepada visualisasi dan keadaan yang tidak sesuai dengan kenyataan. Itu sebabnya seringkali kita menemukan orang stres. Mengapa? Karena mereka tidak bisa menerima kenyataan hidup. Maka biarlah firman Tuhan di dalam kitab Efesus 3 ayat yang ke-20 menjadi peringatan bagi setiap kita. Bagi Dialah yang dapat melakukan lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Tuhan Maha tahu, Bapak Ibu Saudara. Dia sangat tahu apa yang ada di dalam pikiran kita saat ini. Itu sebabnya percayalah kepadanya 100%. Maka hidup ini akan penuh dengan damai sejahtera dan sukacita, sekalipun kita sedang berada dan berjalan di padang gurun. Jadi sebenarnya Bapak Ibu Saudara, dimanapun dan dalam keadaan apapun, kita itu tidak hakiki. Asal Tuhan menyertai, itulah yang paling esensi dalam hidup ini. Mari sama-sama sekali lagi kita mau meresponi renungan ini dengan sekali lagi sama-sama kita mau katakan, Kau bukakan jalan di lautan, mata air di padang gurun, tiada yang sukar di matamu. Ku serahkan hidupku padamu. Kau bukakan jalan di lautan, mata air di padang gurun, tiada yang sukar di matamu. Ku serahkan hidupku padamu. Ku berserah, ku berserah. Tuhan pegang seluruh hidupku. Ku berserah, ku berserah. Ku tahu Tuhan baik bagiku. Ku berserah, ku berserah. Tuhan pegang seluruh hidupku. Ku berserah pada rencanamu. Ku tahu Tuhan baik bagiku. Ku tahu Tuhan baik bagiku. Ku tahu Tuhan baik bagiku. Selamanya takkan pernah berubah kasih dan kebaikan-Mu.
penyertaan-Mu, setia-Mu Tuhan selamanya, tak pernah berubah. Dalam hidup kami ya, Engkau Immanuel selamanya, selama-lamanya. Serahkan semua apa yang menjadi kehendak kita, apa yang menjadi harapan-harapan kita. Biarkan Dia bekerja dengan cara dan waktunya atas hidup kita. Bagian kita hanya serahkan tangan kita kepadanya, serahkan hidup kita sepenuhnya, serahkan semua kehendak kita, serahkan hak atas masa depan kita kepada kedaulatan Tuhan, dan biarkan Dia membawa kita melewati kondisi apapun dalam hidup ini. Lewat padang gurun sekalipun, lewat dapur api sekalipun, percayalah ketika Dia ada bersama dengan kita, kita akan mampu melewati semuanya itu dengan berkemenangan bersama dengan Dia. Itu sebabnya berserah sepenuhnya kepada Tuhan, percaya 100%, berserah 100%, maka engkau akan melihat bagaimana Dia menata kehidupan kita dengan begitu sempurna. Tuhan yang Maha Kuasa, maafkan kami yang sering kali merasa lebih pintar daripada-Mu, sehingga sering kali kami mengajari-Mu Tuhan tentang apa yang harus Engkau kerjakan dalam hidup kami. Tuhan, hari ini kami mau berserah sepenuhnya kepada-Mu. Buat apa saja yang Kau ingin buat dengan hidup kami saat ini Tuhan. Jadilah pada kami hanya seperti yang Kau ingini. Sebab kami sadar ya Tuhan bahwa manusia tidak berkuasa untuk menetapkan satu pun langkah dalam hidupnya. Hanya Engkau yang tahu setiap jalan-jalannya. Itu sebabnya kami berserah sepenuhnya kepada-Mu Tuhan. Jadilah Tuhan kehendak-Mu saja, rancangan-Mu atas hidup kami. Kami tahu itu yang paling sempurna. Sekalipun hari ini Engkau sedang menuntun kami melewati lembah kekelaman, sekalipun hari ini Engkau sedang menuntun kami melewati padang gurun, sekalipun hari ini Tuhan Engkau sedang mengizinkan kami berada di dalam dapur api, sekalipun kami tahu Tuhan asal Engkau ada bersama dengan kami, maka kami cakap untuk menanggung segalanya. Sebab kami tahu kekuatan daripada-Mu cukup bagi kami. Terima kasih Tuhan. Ini tangan kami, pegang tangan kami, tuntun kami di jalan yang Kau tunjukkan kepada setiap kami. Asal Engkau ada selalu bersama dengan kami, itu lebih daripada cukup bagi kami, lebih dari segala yang kami harapkan dalam hidup ini. Terima kasih Bapa untuk penyertaan-Mu yang sempurna di dalam segala musim dalam hidup kami. Haleluya. Mari semua kita yang setuju, sama-sama kita mau katakan amin.